Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Pada video kali ini kita akan belajar cara menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan diskriminan. So, saksikan terus sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Bagaimana sih cara menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu? Yaitu kita menggunakan diskriminan. Apa itu diskriminan? Pada persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c elemen real dan a-nya tidak sama dengan 0. Bilangan real b kuadrat minus 4ac dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat dan disimbolkan dengan huruf D. Jadi, diskriminan kita simbolkan huruf D di sini. D sama dengan b kuadrat minus 4ac. Dengan ketentuannya, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berlainan. Dan jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama atau kembar, real, dan rasional. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau keduanya tidak real. Nama lainnya adalah imajiner. Jadi ketentuan yang ketiga ini teman-teman harus ingat ya. D lebih dari 0, dua akar real yang berlainan, D sama dengan 0, dua akar kembar, dan D kurang dari 0, tidak memiliki akar real. Selanjutnya, agar lebih memahami penggunaan rumus diskriminan, kita langsung ke contoh ya teman-teman. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut, tanpa terlebih dahulu menentukan akar-akarnya. Karena yang diminta tanpa menentukan akar-akarnya, kita bisa memanfaatkan rumus diskriminan. Contoh yang pertama, 2x kuadrat minus 7x plus 6 sama dengan 0. Kita bisa menggunakan rumus diskriminan untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Sebelumnya, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Untuk soal yang pertama, A sama dengan 2, yaitu koefisien dari X kuadrat. Kemudian, B sama dengan negatif 7, koefisien dari X, dan C sama dengan 6, yaitu konstanta. Dan untuk rumus diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Bisa kita substitusi di sini. B-nya sama dengan minus 7. Kita ganti di sini minus 7 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya 2. C-nya adalah 6. Sama dengan minus 7 dikuadratkan hasilnya adalah 49. Kemudian dikurangi 4 dikali 2 dikali 6. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 dikali 6 hasilnya 48. Sama dengan 1. Karena diskriminannya sama dengan 1, artinya diskriminannya lebih dari 0. Karena D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat dari 2x kuadrat minus 7x plus 6 sama dengan 0 memiliki akar real yang berlainan. Contoh yang kedua. Untuk persamaan kuadrat, 4x kuadrat minus 12x plus 9 sama dengan 0. Caranya sama ya teman-teman. Kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 4, B sama dengan minus 12, dan C sama dengan 9. Untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadratnya, kita memanfaatkan rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Kita substitusi di sini, B-nya sama dengan minus 12 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya 4, C-nya kita substitusi 9, sama dengan minus 12 dikuadratkan, hasilnya 144, dikurangi 4 dikali 4, 16 dikali 9, hasilnya adalah 144, sama dengan 0. Karena diskriminan sama dengan 0, sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat 4x kuadrat minus 12x plus 9 sama dengan 0 mempunyai
2 akar kembar. Bisa dipahami ya teman-teman untuk penggunaan rumus diskriminan dalam menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Contoh berikutnya, persamaan kuadrat px kuadrat plus 2 dikurangi 2p dikali x ditambah p sama dengan 0. Memiliki dua akar real yang berbeda. Tentukan nilai p yang memenuhi. Kita bisa menentukan atau menjawabnya dengan ketentuan yang sudah diketahui, yaitu persamaan kuadrat berikut memiliki dua akar real yang berbeda. Artinya, jika mempunyai dua akar real yang berbeda, syaratnya adalah diskriminan lebih dari 0. Karena kita sudah mengetahui syaratnya diskriminan lebih dari 0, diskriminan rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac, ini juga harus lebih dari 0. Dari sini, dari persamaan kuadrat di sini, kita tahu a-nya sama dengan p, yaitu koefisien dari x kuadrat, dan b-nya sama dengan koefisien dari x 2 dikurangi 2p, dan konstantanya c-nya adalah p. Kita substitusi, b-nya adalah 2 dikurangi 2p, dikuadratkan dikurangi 4, a-nya adalah p, c-nya adalah p. Lebih dari 0, karena syaratnya yang diminta diskriminan lebih dari 0. Jadi tandanya tetap lebih dari 0. 2 minus 2p dikuadratkan. Kita kuadratkan ya teman-teman. 2 dikurangi 2p dikuadratkan, artinya dia dikali 2 kali ya. Dikurangi 4 dikali p dikali p, lebih dari 0. Kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian 2 dikali minus 2p minus 4p. Minus 2p dikali 2 minus 4p. Sekarang yang ini minus 2p dikali minus 2p plus 4p kuadrat. Kemudian ini minus 4 dikali p dikali p. Minus 4p kuadrat lebih dari 0. Kita lihat apa ada yang bisa dioperasikan ya teman-teman. 4. Konstantanya tidak ada lagi, tetap ya. Berarti sekarang variabel yang p minus 4p menjadi minus 8p. Kemudian plus 4p kuadrat minus 4p kuadrat. Ini bisa habis ya teman-teman. Saling habis lebih dari 0. Kemudian 4 minus 8p lebih dari 0. Kita bisa pindahkan minus 8p tetap di sini. Pindahkan konstanta ke sebelah kanan. Berarti menjadi negatif 4. Karena tanda di sini negatif, ini kita sama-sama kali negatif ya. Kedua ruas sama-sama dikali dengan negatif 1. Kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 8p, positif 8p. Tandanya karena dikalikan dengan negatif 1 berubah. Yang tadinya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Minus 4 dikali minus 1. Hasilnya positif 4. Berarti p-nya adalah kurang dari 4/8. Berarti p-nya kurang dari, kita sederhanakan 4/8 menjadi 1/2. Jadi, nilai P yang memenuhi adalah P-nya kurang dari 1/2. Bisa dipahami ya teman-teman untuk contoh soal yang ini. Kita lanjutkan ya teman-teman, contoh berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat M dikurangi 1 X kuadrat plus 4X plus 2M sama dengan 0 mempunyai dua akar real dan berlainan. Tentukan nilai M yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu terlebih dahulu syaratnya apa. Mempunyai dua akar real yang berlainan, syaratnya adalah diskriminan lebih dari 0. Sebelumnya, kita boleh tentukan dulu A, B, dan C-nya. A sama dengan, di sini untuk A adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu M minus 1. B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2M. Karena syaratnya diskriminan lebih dari 0, oleh karenanya B kuadrat minus 4AC lebih dari 0. Kita substitusikan A, B, dan C-nya ke rumus diskriminan ya teman-teman. B kuadrat berarti 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya adalah M minus 1, C-nya adalah 2M. Lebih dari 0. Selanjutnya, kita operasikan ya teman-teman. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Dikurangi 4 kita tetap ditulis di sini.
M minus 1 dikali dengan 2M. M dikali dengan 2M hasilnya adalah 2M kuadrat. Kemudian minus 1 dikali dengan 2M. Minus 2M. Ini lebih dari 0. 16 dikurangi, ini kita kalikan sekarang dengan 4-nya. 4 dikali dengan 2M kuadrat hasilnya adalah 8M kuadrat. Kemudian minus 4 dikali dengan minus 2M. Positif 8M lebih dari 0. Kita rapikan posisinya. Minus 8M kuadrat plus 8M plus 16 lebih dari 0. Kita posisikan yang kuadratnya di depan ya teman-teman. Selanjutnya, karena di sini negatif, boleh kita jadikan positif ya dengan cara kalikan kedua ruas dengan minus 1. Minus 8M kuadrat hasilnya dikalikan dengan minus 1 menjadi 8M kuadrat. Minus 8M minus 16, kemudian tandanya lebih dari dikalikan dengan negatif berubah menjadi kurang dari 0. Nah, selanjutnya boleh kita bagi dengan 8 ya teman-teman. Dikali dengan 1/8 atau dibagi dengan 8. 8M kuadrat dibagi 8 hasilnya adalah M kuadrat dikurangi 8M dibagi 8 hasilnya M dikurangi 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Kurang dari 0. Selanjutnya bentuk ini bisa kita faktorkan ya teman-teman. Kita lanjutkan di sini aja ya. M kuadrat minus M, minus 2, kurang dari 0. Bisa kita faktorkan seperti pada video sebelumnya yang sudah dijelaskan ya. Bisa kalian lihat di sini cara pemfaktoran. M kuadrat minus M minus 2. Kita faktorkan di sini M, di sini juga M. Berapa dikali berapa yang hasilnya? Kalau dikali menjadi minus 2, kalau dijumlah hasilnya minus 1. Perkalian 2 yaitu 2 dengan 1. Agar menjadi negatif 1, berarti negatif 2 plus 1. Artinya, M kuadrat min M min 2 bisa difaktorkan menjadi M min 2 dikali M plus 1. Kemudian, dari sini bisa kita cari pembuat nolnya. M minus 2 sama dengan 0, artinya M sama dengan 2, atau M plus 1 sama dengan 0, artinya M sama dengan minus 1. Kita buat garis bilangan ya teman-teman. Di sini ada minus 1, ada 2. Kira-kira posisinya di sini, ini minus 1, di sini. Di antara minus 1 dan 2, ada 0 ya. Di sini ada 0, bisa kita uji coba di sini. 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif. Pasti di sini positif, di sini juga positif. Karena tandanya kurang dari, kita ambil daerah yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di sini. Jadi, nilai M yang memenuhi adalah M-nya lebih dari negatif 1 kurang dari 2. Bisa dipahami ya teman-teman untuk contoh soal yang ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video pembahasan yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmed.